Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Pasca penetapan daftar calon sementara atau DCS yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, para calon legislatif di daerah mulai sibuk turun ke masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dan upaya mereka untuk memperkenalkan dirinya sekaligus mendekatkan dan mengakrabkan diri sebagai calon wakil rakyat kepada masyarakat. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat, 8 September 2023. Selain caleg wajah baru dan petahana, sejumlah anggota keluarga, kepala daerah, dan elit politikus di Provinsi Banten pun ikut meramaikan kontestasi pemilihan legislatif tahun 2024. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan membahas bersama Redaktur Pelaksana Harian Umum Kabar Banten yang saat ini sudah duduk bersama saya, Bapak Hakiki Yasin. Selamat sore Pak Kiki. Selamat sore. Siap. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak, selalu. kita bakal membahas nih Pak yang sekarang sedang ramai nih Pak. Udah. Apalagi ini tahun ini dan tahun depan itu menjadi tahun politik di Provinsi Banten dan daerah-daerah lain di Indonesia ya Pak. Nah, saat ini kan banyak Pak setelah atau pasca penetapan daftar calon sementara yang dilakukan oleh KPU, itu banyak caleg yang sekarang ini mulai kasak-kusuk Pak, mulai sibuk turun ke masyarakat, mengenalkan diri dan program-program atau membawa visi misi mereka. Nah, bagaimana Pak tanggapannya sekarang? Sepertinya ini masih pemanasan ya. Masih pemanasan. Nanti kayaknya ini baru masih sosialisasi. Bakal calon legislatif itu masih ancang-ancang, membidik-bidik, merayu-rayu gitu kan. Masih merayu simpati masyarakat ya Pak? Ada berbagai cara ya. Sekarang udah terlihat tuh, baliho, spanduk mulai bertebaran, pohon aja dipakai gitu kan. Pohon dipakai buat kampanye ya Pak? Padahal nggak milih, Iya. Gitu tapi lah. tetap disosialisasikan ya Pak? Nggak milih, pohon nggak milih. Pohon, tiang itu yang ya, Pak? sering disayangkan ya oleh sejumlah pihak, tiang listrik gitu. Tapi emang itu serba-serbi. Kembali lagi ya kepada gitu. Tapi emang ini caleg mulai turun, emang kelihatan nih ke masyarakat. Cuma masih pemanasan, masih kumpul-kumpul, kan. Sepertinya nantilah setelah DCT ya, daftar calon tetap akan kelihatan semakin menghangat itu pergerakan tuh. Berarti mereka masih punya waktu sekitar 1 bulan lebih ya Pak ya? Ya, lagi untuk sebelum adanya DCT ini. Terutama bakal calon legislatif yang baru nih. Ya, yang punya wajah baru, belum memahami secara penuh peta politik yang ada di lapangan gitu kan, beda dengan petahana. Ya, mereka udah lihai Pak. Udah lihai. Nah, berarti ini beda. PR berat nih ya. PR berat buat calon-calon legislatif yang masih baru ya Pak. Baru turun ke dunia perpolitikan. Mereka juga harus punya strategi khusus sepertinya nih untuk bisa mengalahkan petahana ya. Karena hampir 100% ya petahana maju lagi ya. Hanya beberapa orang yang naik kelas ke Senayan, yang di kota naik ke provinsi hanya 1-2 orang lah. Tapi lebih banyak lagi mereka tetap di daerah ya. Tetap daerah. Masih seperti iklan, sudah duduk lupa berdiri gitu kan. Jadi memang sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya Pak, mereka sosialisasi, memperkenalkan diri, membawa visi misi dan program-program mereka ketika nanti duduk di kursi DPRD. Betul. Kelihatannya justru sekarang masing-masing punya jurus ya, punya strategi. Khusus jurus itu. Punya, beda dengan yang petahana, masih tiarap nih, tapi mereka udah punya konstituen yang militan, udah berat sebenarnya kelihatan. Tapi permainan tidak begitu ya. Mereka masih duduk santai, masih melihat bagaimana kondisi di lapangan seperti apa. Nah, nanti ketika kondisi mulai menghangat, mereka akan muncul ya Pak biasanya. Semoga aja masyarakat melihat ya, mana yang caleg yang profesional, berkompeten, tahu tugas pokok dan fungsinya legislatif sebagai wakil apa. Wakil rakyat. Bukan
bakal calon legislatif yang abal-abal ya, yang sekedar iseng atau itu. Nah, masyarakat memang dituntut untuk cerdas Pak dalam memilih wakil rakyatnya. Betul, seharusnya begitu, supaya nanti kan ini menentukan masa depan. Paling tidak 5 tahun ke depan, ya mana nanti ada di tangan-tangan mereka, gitu para kan? calon ini ya. Nah, jadi mereka harus pintar menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian diimplementasikan pada saat mereka benar-benar jadi wakil rakyat ya Pak. Ya. Pak Kiki, ada yang menarik nih Pak. Sejumlah kepala daerah dan ketua atau pimpinan partai politik, partai elit di wilayah Provinsi Banten ini, mereka menurunkan anak-anaknya Pak, mencalonkan para putra mahkotanya ini untuk menjadi calon legislatif. Nah, pandangan dari Pak Kiki ini Pak, dengan para putra daerah ini, putra mahkota ini maju menjadi calon legislatif Pak, seperti apa Pak? Ini juga yang menjadi sorotan Kabar Banten ya dalam beberapa hari belakangan ini. Menarik memang. Sangat menarik Pak ini. Iya. Karena banyak yang benar menurunkan anaknya tuh. Iya. Dari wali kota Serang, wali kota Cilegon, kemudian ada pimpinan politik lainnya atau ketua politik. Kebetulan pengamat juga banyak pihak juga yang menyoroti hal ini. Ada yang saya sempat tangkap ya dari beberapa pengamat. Ada dua sisi lain untuk memperkuat posisi kekuatan politik kepala daerah atau yang menilai juga sebagai arah tujuan untuk membangun dinasti. Ada yang juga menilai ini sebagai vote getter, hanya menarik suara gitu kan. Tapi dalam kompetisi nanti, dalam mendapatkan suara rakyat belum tentu. Banyak contoh udah. Tadi kemarin disebutkan di Kabar Banten. Jadi peluangnya bisa dibilang sama rata ya Pak? Oh iyalah. Tergantung nanti strategi dan kepiawaian calon legislatif merebut hati rakyat. Belum tentu menarik simpati masyarakat ya Pak? Belum tentu prestasi ataupun citra wali kota atau kepala daerah, bupati, gubernur bisa merebut suara rakyat. Karena ya tidak semua orang suka dan tidak suka, tinggal kepiawaian bakal calon legislatif dalam hal itu. Karena saya melihatnya memang pengamat ada yang menilai bahwa ini tidak tentu juga untuk mesti jadi, hanya menjaga vote getter tadi, jadi untuk menarik suara. Ngetes suara ya Pak? Ngetes suara. Untuk memperkuat suara partai, karena popularitas bapaknya itu, kepala daerah itu dimanfaatkan untuk bisa menarik. Karena emang sebagian besar kepala daerah di Banten khususnya ya. Di Provinsi Banten? Iya, pimpinan partai. Iya, benar. Gitu. Iya. Benar sekali Pak. Saprudin, wali kota Serang. Ketua DPW PAN. Cilegon, Heldi Agustian. Ketua DPC Gerindra. Iya, betul. Iya. Rata-rata mereka kepala daerah dan pimpinan parpol juga ya Pak. Dan itu parpolnya parpol elit lah ya. Selain untuk memperkuat posisi politik kepala daerah itu sendiri, ya beliau juga ada misi lain untuk memperkuat suara partai. Soal jadi atau tidak mungkin nanti. Yang penting bisa menarik suara, menambah suara itu. Jadi untuk ngetes suara ini, penguatan suara di pileg dulu, setelah itu baru ya Pak? Ada, saya juga dapat bocoran. Beberapa caleg yang sekarang maju ke DPR RI, jadi caleg DPR RI, mereka sebenarnya membidiknya kursi kepala daerah. Oh, itu ya kan? Nah, strateginya itu Pak? Penguatan di suara partai dulu. Baru nanti mereka banting setir gitu kan, kembali ke tujuannya. Unik ya Pak? Unik emang Unik ya, sekarang belum begitu kelihatan memanas ya, masih warming up ini, calon-calon ini masih warming up. Belum turun ke lapangan juga sekedar sosialisasi, memperkenalkan diri, sambil ya membaca-baca mana
masyarakat yang bisa diajak ditarik suaranya, mana yang tidak mana gitu yang bisa kan. bermitra dan tidak ya Pak. Nah Pak, ini kan menarik juga nih Pak soal putra mahkota yang turun ke berpolitik ya. Ini kan juga bukan berarti mereka bisa mendapatkan kursi di DPRD ya Pak ya, karena prestasi dan popularitas dari ayahnya atau kepala daerahnya. Betul. Nah, kalau dari pandangan politik nih Pak, dengan adanya dengan fenomena hal tersebut, banyaknya putra mahkota yang turun, apakah ini juga menjadi salah satu peluang atau potensi adanya politik dinasti yang akan nanti muncul kembali Pak? Karena salah satu pengamat politik ya Pak, Pak Saiful Bahri itu mengatakan kalau saat ini di tahun 2024 politik dinasti itu mulai masif Pak, mulai gencar lagi karena para putra mahkota ini turun menjadi politikus. Iya, sebenarnya bukan hal baru ya soal dinasti politik itu sebenarnya, maksudnya bukan di Banten saja sebenarnya, di luar daerah. Cuma secara aturannya juga sumir ya, tapi secara de facto sah-sah saja ya memang itu. Mana ya namanya politik ya, emang kita tahu tujuannya mana, kekuasaan kan, politik itu tujuannya kekuasaan itu, dan memang untuk memperkuat itu mereka segala kekuatan dikerahkan untuk mendapatkan, untuk mencapai tujuan itu. Ya tadi itu kembali saya bilang belum tentu, makanya itu tadi untuk memperkuat posisi politik gitu kan, untuk melihat suaranya sebanyak apa nih gitu. Cuma ya Pak, kalau ya Kabar Banten sempat melakukan penelusuran ya di masyarakat itu tidak semuanya paham gitu kan, tidak semuanya mengenal dengan sosok keluarga atau kerabat kepala daerah yang dimajukan. Ya, lebih mengenal lagi caleg-caleg atau bakal calon legislatif yang emang putra daerahnya sendiri. Itulah yang menjadi atau belum tentu, sudah banyak contoh di periode di pemilu tahun yang lalu. Ada putra kepala daerah yang nyalon DPD tidak terpilih, tapi banyak juga jago-jago kuat yang sudah bisa punya konstituennya yang dengan militan ya, mereka tidak tergoyahkan. Mereka punya pemilih tetap ya Pak. Itu karena itu pun caleg-caleg yang benar-benar melakukan pembinaan politik terhadap konstituennya secara kontinus. Nggak sedikit juga caleg yang begitu jadi lupa, akhirnya tidak terpilih lagi. Karena banyak janji yang tidak tertunaikan ya Pak. Asa janji-janji politik sama dengan janji-janjinya Cinta Rayuan Gombal. Masyarakat kan akhirnya PHP ya Pak. PHP, masyarakat kecewa. Sekarang pindah lagi, tidak sedikit. Jadi belum tentu juga putra mahkota dijamin jadi, kata pengamat yang dari Universitas Islam Negeri itu tidak menjamin. Tidak menjamin kalau putra mahkota ini turun mereka akan tidak menjadi menjamin. ya Pak. Masyarakat tidak mengenal selama ini, kenal tidak, lebih mengenal lagi calon legislatif yang lama ya Pak, yang putra daerahnya, terutama petahana. Biasa ya, karena mereka sering juga turun, tapi tidak gitu. Sekali lagi tidak sedikit juga legislatif atau anggota dewan yang lupa dengan janji-janjinya. Itu masyarakat yang saya sering temukan itu, kekecewaan masyarakat itu kadang-kadang membekas. Ditunggu itu oleh masyarakat. Malah sampai habis ya Pak. Iya, sampai masa jabatannya, ketika turun lagi sekarang mencalon lagi, ditunggu masyarakat. Janjinya, hutangnya. Gak sedikit saya belajar dari beberapa mempelajari kasus-kasus tingkah pola anggota legislatif yang saat kampanyenya mengumbar janji yang tidak ditepati, ditunggu oleh masyarakat. Menagih janji, begitu datang lagi di PHP juga, diketawain, diiyain, iya pas hari hanya tidak dipilih. Itu sekarang pemilih masyarakat juga lebih cerdas sudah mulai cerdas. Berarti pendidikan politik sudah jalan, mereka sudah menangkap, tidak sedikit. Dan memang saat ini banyak masyarakat yang mulai kritis dan mereka lebih lebih
teliti lagi terhadap para calon-calon. Cuma yang menjadi permasalahan dalam pesta demokrasi itu soal pragmatisme ya, soal politik uang. Ini diduga ya banyak banget nilai yang makin marah ya, masih tambah parah ya jual beli. Masyarakat yang tidak mengerti ini mengorbankan suaranya untuk mengorbankan untuk pembangunan ke depan. Mereka cuma 50.000 atau 100.000. Kayaknya itu sudah menjadi budaya, Pak, karena serangan fajar itu, Pak. Mudah-mudahan masyarakat sadar. Sekarang udah bukan serangan fajar lagi, serangan malam. Serangan malam? Iya. Berarti siang malam ada nih, Pak ya? Nggak cuma fajar doang ya? Dikemas dengan bancakan, dengan apa. Ujung-ujungnya cincai bagi-bagi. Nah, ini juga yang menjadi PR Badan Pengawas Pemilu ya, Pak, Bawaslu Kota Serang dan KPU Kota Serang dan beberapa daerah lainnya yang tentunya harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Karena satu suara itu menentukan untuk 5 tahun ke depan pembangunan di daerah itu. Ya, semoga saja masyarakat ke depan semakin cerdas, bisa memilih caleg-calegnya yang kompeten, profesional. Jadi ya nggak PHP? Enggak, PHP. Wah, udah tinggalin aja lah. Blacklist, Pak. Blacklist aja. Yang PHP blacklist aja. Saya berharap masyarakat sih begitu. Yang PHP apalagi udah jadi nggak pernah turun ke lapangan. Mereka lupa biasanya, Pak. Karena saking banyaknya konstituen, karena banyaknya pemilih, jadi mereka satu-satu tuh nggak ini, Pak. Jadi lupa yang janji-janji dulu. Saya sering mendapat informasi itu, musrenbang, apalagi reses gitu kan. Harusnya benar-benar diserap tuh aspirasi masyarakat. Ya, mudah-mudahan sih pemilu sekarang bisa melahirkan caleg-caleg yang kompeten dan profesional gitu kan, bisa membela rakyat dan kepentingan pembangunan daerahnya untuk daerah yang di pusat yang ke DPR RI juga bisa mendorong daerahnya ya. Kayaknya ini kekuatan petahana masih dominan ya. Masih dominan. Iya, meskipun karena mereka itu punya ini sendiri ya, Pak. Betul, putra mahkota itu tidak menjamin juga. Lebih kuat, saya melihatnya lebih kuat petahana. Mereka punya basis massa yang mengakar gitu kan. Tapi tidak sedikit juga yang masyarakat yang dikecewakan gitu kan, saya melihatnya bisa ditinggalkan juga. Tapi saya melihat kekuatannya untuk petahana selain udah siap punya konstituen gitu kan, ini yang menjadi tantangan untuk caleg-caleg baru untuk melawan tembok petahana ini kan. Itu ini berat sekali ya, Pak. Karena petahana ini mereka sudah profesional, sudah sangat tahu dan paham peta politik dan bagaimana cara menarik hati masyarakat. Betul. Ini bakal seru sepertinya ya, Pak. Seru sih, cuma kita kelihatannya nanti setelah DPT ya akan lebih kelihatan nuansa konstelasi politik di lapangan itu di masyarakat itu semakin menghangat itu setelah ketika DCT daftar calon tetap mulai itu. Sekarang aja masih bisa bongkar pasang masih kan? Bisa bongkar pasang ya, karena masih daftar calon sementara. Artinya masih ada peluang untuk calon legislatif lainnya. Iya, saya malah melihat begini, ada semacam indikasi masih ada sebenarnya calon-calon dari parpol yang akan dimajukan di DCT nanti, karena sekarang masih dibolehkan kan ya? Masih dibolehkan untuk mengganti, karena masih sementara, namanya sementara itu kan. Jadi saya melihatnya akan ada calon yang muncul di DCT nanti. Kapan? 13 November ya? 3 November DCT. Nah, di situ. Nah, tahun baru sampai ke hari H pemilu tanggal 14 Februari kalau nggak salah ya. Pileg itu ya. Nah, itu akan mulai menghangat terus sampai hari panas, H. Pak. Mulai panas nanti. Sini Bawaslu juga semakin kenceng nih, semakin ketat nih untuk pengawasannya. Khususnya untuk politik uang ini, Pak. Karena di beberapa daerah, ya khususnya di Provinsi Banten dan beberapa kabupaten kota lainnya juga sangat riskan ini, Pak. Sangat dikhawatirkan adanya politik uang. Karena sekarang ini banyak sekali modusnya, Pak. Saya pinjam, dan melibatkan banyak pihak. Pinjam hasil penilaian pengamat ya, beberapa pengamat menyoroti masih marak kayaknya untuk politik uang ini. Semoga aja masyarakat paham lah
bahwa hal seperti itu kurang bagus ya untuk perkembangan depan ya untuk daerahnya, karena akhirnya akan melahirkan anggota legislatif yang picisan juga gitu kan. Akhirnya dia juga mengejar balik modal. Kapan nih BIP nih, break even point nih. Akhirnya kan tugas-tugas pokok dan fungsinya itu untuk budgeting, legislasi, controlling, ya kan tugas pokok dan fungsi dewan itu terabaikan karena mereka ngeburu untuk mengejar balik modal gitu kan. Jadi mereka mengesampingkan janji yang tadi emangnya bisnis. Ya enggak, jangan lah. Harus kan ada tugas, ada modal, tugas. ada keuntungan, Pak. Ya, rata-rata kan pengennya keuntungan, tidak mau merugi. Jadi iya. Harus melihat yang berjarang ya, yang tidak ini ya. Ya jangan pula dianggap pencalonan ini untuk, tapi kelihatannya ada juga sih yang melihatnya dianggapnya lowongan kerja. Lowongan kerja. Jadi lowongan kerja daripada nganggur. Saya tahu itu siapa. Daripada nganggur mau nyalon ya, Pak. Betul. Tapi ya jangan juga lah, kita harus serius lah. Ya. Peduli lah sama masyarakat, sama daerah, sama bangsa. Ada tugas pokok. Ya. Wajib. Jangan abaikan kepercayaan masyarakat ya, Pak. Betul. Jangan bikin masyarakat kecewa, karena itu dampaknya sangat luar biasa ya, Pak. Ya, makanya diharapkan selain warga atau pemilih semakin cerdas, ya calon legislatif juga semoga yang maju sekarang ya harus amanah, Pak. Harus amanah, jujur, adil. Nah, itu. Yang tentunya harus cerdas dan berkompeten dalam bidangnya. Mereka kan yang di legislatif itu akan menggodok aturan, mengawasi kebijakan, iya kan? Terus pembangunan banyak, banyak nggak sedikit saya melihat calon legislatif yang waktu nyalon, kayak begitu udah dari nggak turun. Ingat, calon legislatif adalah wakil rakyat yang harusnya menyuarakan suara rakyat kepada pemanggilan kebijakan ya, Pak. Bukan suara parpol. Ya. Itu. Baik, Pak Kiki, kita akan membahas yang nunggu kehangatan dulu nih ya. Setelah DCT nanti, bagaimana pelaksanaan kontestasi di pemilihan legislatif ini? Ini pasti akan dibarengi juga ya dari peningkatan. Jadi nuansa politik itu, suhu politiknya akan mulai memanas. Di sini kita juga, lihat sampai berapa derajat ini, Pak? Ya, karena emang nanti akan terjadi pergesekan ya, tarik menarik perolehan suara ya di satu dapil. Ya contoh untuk daerah aja ya, di Kota Serang kan ada 6 dapil nih. Ada 6 dapil. Hampir semua petahana maju kembali. Karena memang betah ya. Gitu kan. Selain itu memang nggak sedikit, ada juga yang amanah. Mereka ingin melanjutkan programnya, Pak. Ingin menuntaskan janji politiknya. Bagus. Mudah-mudahan amanah ya, Pak. Diharapkan. Ya kita doakan juga lah. Dan mereka semakin. Tapi nggak sedih lah, Pak. Tidak semua yang anggota legislatif kurang bagus, tapi ada juga yang sekarang tidak mencalonkan lagi karena memang sudah merasakan tidak mampu melaksanakan tugas, atau memang saya juga melihat ada yang tidak mencalonkan lagi. Cukup satu periode menyadari, atau saya melihat ada juga gitu. Jadi memang banyak ini ya, Pak. Untuk di Kota Serang sendiri saja DCS itu totalnya ada 602, Pak. 602 caleg, Pak. Luar biasa ya. Di 6 dapil nih, Pak. 6 dapil 600, artinya satu dapil 100 nih, Pak. Iya, betul. 100 caleg yang harus berebut nih, Pak. Iya, sedangkan kursi dewan terbatas, Pak. Seperti di Walantaka ya. Ada 6 kursi ya untuk dapil untuk Kota Serang. Untuk Kota Serang. Tak-takan sama 6 kursi itu kan. 6 kursi apa nambah kalau nggak salah sih. Jadi itu kalau nggak salah. Cuma ya tadi itu ya, kembali lagi ya. Banyak kekuatan petahana nih. Caleg-caleg baru, jadi yang kuat, yang pintar ini bisa
mudah-mudahan aja yang tidak kemarin yang kurang baik bisa digantikan oleh yang baik gitu kan. Tantangan besar ini. Ya. Jadi nanti di periode ke depan tuh di gedung Dewan ada energi baru. Ada energi baru. Dengan majunya caleg-caleg wajah baru gitu kan, akhirnya menjadi anggota legislatif menambah energi baru. Gitu. Energi baru yang tentunya energi positif juga. Iya. Kalian ya mudah-mudahan sih begitu ya. Saya lihat banyak juga sih yang berkualitas ya, aktivis sekarang, akademisi. Bahkan ada wartawan juga maju, Pak. Wartawan maju, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa menyuarakan. Nah, wartawan, aktivis, LSM kan tahu kondisi di lapangan ini gimana ya, mudah-mudahan membawa energi baru lah teman-teman kita yang di lapangan itu. Ya. Kita doakan Pak Amin. yang terbaik dan ya, mudah-mudahan itu bisa aja. Benar-benar pro kepada masyarakat dan mementingkan melayani serta memenuhi kebutuhan masyarakat nih Pak. Betul ya. Kayaknya tapi sekarang kan masih belum ini ya. Nanti akan kita lihat aja setelah DCT ya. Akan mulai itu pergerakan. Sekarang baru kelihatan mereka masih ya seperti ada juga lah. Pak. Iya, tapi ada juga yang kelihatan yang masih malu-malu kan gitu kan. Kalau petahana sih kelihatan udah masih enjoy, baru pasang poster, baliho. Tapi dia secara diam-diam udah punya konsep juga tinggalnya. Diam-diam nyelimpet ya Pak. Kalau yang caleg baru kan kalau yang caleg petahana kan penguatan ya. Tinggal penguatan di lapangannya seperti apa? Kalau yang caleg baru tuh baru ngebangun kekuatan gitu kan. Tapi ya itu mudah-mudahan sih kompetisi atau persaingan langsung sehat ya. Amin. Sehat. Jadi pileg juga atau pemilu pilkada berjalan aman dan damai. Pemilu damai. Ya, tapi yang udah nggak ada masalah. Iya, jangan sampai ada kisru-kisru lah Pak, gontok-gontokan apalagi. Kita semakin dewasa. Semoga saja dalam memilih wakil rakyatnya semakin cerdas juga. Jadi tidak mudah dibelilah suaranya. Iya, apalagi pembinaan politik itu, pendidikan politik sekarang sedang digencar-gencarkan nih Pak. Itu, bahkan ke anak usia sekolah pun juga sama Pak. Ya, terutama pemilih pemula ya, pemilih baru. Semakin bisa kritis lah Pak. Lebih kritis. Memilah caleg yang kompeten gitu kan, yang cerdas. Tugas pemerintah sama dengan penyelenggara ya untuk mencerdaskan masyarakat dalam demokrasi ya, sehingga demokrasi kita ke depan semakin sehat dan berkualitas. Tentunya itu Pak, harus itu. Baik Pak Kiki, terima kasih banyak Pak. Ini luar biasa nih Pak, seru juga nih Pak. Kita tinggal tunggu kapan setelah DCT nanti 3 November 2023 mendatang. Suhu pemilu ini seperti apa ya Pak? Berapa derajat kita lihat dulu. Tapi insya Allah aman dan damai. Ya, harus aman dan damai ini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Hakiki Yassin sudah memberikan sedikit banyaknya tentang pemilu dan pandangan-pandangan terkait parpol dan para caleg di Provinsi Banten ya Pak ya. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan jumpa lagi di pekan depan, di pekan berikutnya yang tentunya dengan tema-tema lebih menarik lagi yang akan kita bahas di Harian Umum Kabar Banten. Saya Rizky Putri Ananda dan Pak Hakiki Yassin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.